Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Amalia Asifa, NIM C1K02410082 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas saya, tugas agama, yaitu mencari kasus tentang para penjualan muslim yang menjual barang haram yang dilarang oleh agama. Di sini yaitu jual beli kerengsengan berbahan dasar daging babi, daging anjing, daging biawak, dan kera, atas nama Ibu Damianti, lokasi di Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Kemudian ada pula konteks permasalahan dari jual beli daging kerengsengan ini, yaitu karena sang anak penjual mengalami sakit gatal-gatal yang dimana sudah disembuhkan tapi tidak kunjung sembuh. Kemudian disarankan oleh teman sang penjual untuk mengkonsumsi daging biawak. Nah, setelah dikonsumsi secara berkala, akhirnya sang anak penjual pun sembuh. Kemudian begitu pula dengan sang penjual yang mengalami sakit sesak nafas, kemudian sudah disembuhkan tidak kunjung sembuh, akhirnya disarankan oleh temannya untuk mengkonsumsi daging kera, dan setelah dikonsumsi secara berkala, sang penjual pun sembuh. Konteks permasalahan yang ketiga yaitu karena menjual kerengsengan berbahan dasar daging babi dan daging anjing harganya lebih murah daripada menjual kerengsengan berbahan dasar daging ayam. Kemudian ada konteks permasalahan yang selanjutnya yaitu karena rendahnya pemahaman tentang agama, karena faktor lingkungan, dan juga karena faktor ekonomi. Dalam Islam, jual beli daging haram seperti daging babi, daging anjing, atau hewan yang tidak disembelih dengan secara syariat itu tidak diperbolehkan karena melibatkan makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Alasan utamanya untuk menjaga kemurnian jiwa dan kesehatan fisik umat dengan prinsip halal dan haram yang telah diatur dengan prinsip Islam. Dalam bidang muamalah, Islam sangat mendorong masyarakat ke arah bidang usaha yang lebih produktif, yaitu Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan pekerjaan yang halal, kemudian diperbolehkan menurut syariat Islam untuk menghasilkan uang ataupun upah, dan untuk mengembangkan modal, dan juga untuk melanjutkan hidup. Dengan Islam, jual beli hewan diperbolehkan asalkan hewan tersebut halal dan layak untuk dikonsumsi. Adapun larangan jual beli hewan yang tertentu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 173 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innama harrama alaikumul maitata wad dama walahmal hinziri wama uhilla bihi lighoirillah famanit turu ghoira bagi wala adim fala ithma alaih innallaha ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembeli dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Islam menyikapi dan solusi dari kasus tersebut, yang pertama itu ada edukasi, yaitu muslim yang terlibat dalam usaha ini itu perlu dibimbing untuk mengetahui alasan syar'i mengapa untuk menjual daging haram yang tidak diperbolehkan ini. Nah, kemudian yang kedua itu ada bimbingan beralih ke usaha yang lebih halal. Mereka disarankan untuk beralih ke usaha ini itu karena agar rezeki yang diperoleh lebih bersih dan lebih halal. Kemudian misalnya pemerintah atau organisasi muslim bisa memberikan pelatihan untuk usaha lain yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian ada yang ketiga itu sanksi jika perlu. Dalam konteks hukum Islam yang diterapkan di beberapa wilayah bisa diterapkan sanksi untuk memastikan kepatuhan. Hukum takzir misalnya memungkinkan pemberian hukuman yang sesuai untuk menjaga ketertiban, kesucian muamalah umat Islam. Kemudian ada pula hadis yang melarang memperjualbelikan barang haram, yaitu sebagaimana Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ada pula beberapa pandangan cerdas yang dapat dilihat dari sudut pandang yang luas. Yang pertama itu ada aspek kepercayaan dan etika bisnis, yang dimana muslim yang terlibat dalam kasus ini itu telah melanggar kepercayaan yang diberikan oleh konsumen muslim lainnya. Kemudian ada juga pelanggaran hukum. Di beberapa negara, terutama di Indonesia, ada peraturan dan undang-undang yang mengatur tentang label dan sertifikasi halal. Kemudian ada implikasi pada ekonomi dan pariwisata halal, yang dimana industri halal adalah salah satu sektor ekonomi yang sedang berkembang pesat dan memiliki pasar yang luas. Kasus ini dapat memberikan dampak negatif pada sektor ekonomi halal dan pariwisata halal, karena pelanggaran terhadap standar halal ini bisa mengurangi kepercayaan pasar terhadap produk-produk makanan halal lokal, bahkan mengaruhi kepercayaan konsumen internasional terhadap industri halal di Indonesia. Dan ada pendidikan dan kesadaran konsumen.
Kasus ini juga menjadi pelajaran penting tentang pentingnya pengetahuan dan kesadaran konsumen muslim dalam memilih makanan yang halal. Kemudian juga ada pendidikan bagi pengusaha muslim, yaitu satu hal yang harus dipelajari juga dalam kasus ini, yaitu tentang edukasi bagi para pengusaha muslim dalam memahami nilai-nilai dasar dalam bisnis Islam. Kaitannya dengan ilmu hukum dan psikologi, yang pertama ada dari perspektif ilmu hukum, yaitu pelanggaran hukum perlindungan konsumen, pelanggaran hukum labelisasi, hukum pidana dan kecurangan, dan dimensi hukum Islam syariah. Kemudian dalam perspektif psikologi, yaitu ada motivasi penjual. Kemudian ada psikologi konsumen, yang dimana kasus ini berdampak pada psikologis konsumen, terutama mereka yang merasa telah dikhianati atau merasa terganggu secara spiritual karena mengonsumsi makanan yang dianggap halal. Kemudian secara keseluruhan, kasus ini merupakan pelanggaran hukum yang serius dan dapat merusak kepercayaan publik, khususnya umat muslim yang berusaha memenuhi standar halal dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu dari sudut pandang hukum, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal atau UU JPH, yaitu dalam hukum pidana penipuan dilakukan terhadap konsumen ini, terutama yang berkaitan dengan makanan halal, adalah tindak pidana yang serius dan bisa dikenakan denda atau pidana penjara. Kemudian dari sisi agama, dalam perspektif agama Islam itu menjual produk haram sebagai makanan halal bertentangan dengan prinsip kehalalan yang tinggi dalam syariat. Tindakan ini tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran etika bisnis, tetapi juga melanggar hukum syariah yang mengharuskan umat muslim untuk mengonsumsi makanan halal, yaitu baik dari sisi material maupun spiritual. Dan ada dari sisi etika bisnis, yaitu secara etika tindakan ini bertentangan dengan prinsip kejujuran dan transparansi dalam bisnis. Dari sisi sosial kultural, yaitu kasus ini menimbulkan reaksi negatif di masyarakat, terutama di komunitas muslim yang memandang kehalalan sebagai bagian dari identitas dan budaya mereka. Kemudian dari sisi kesehatan, yaitu daging anjing, biawak, dan kera ini seringkali tidak melalui proses pemeriksaan kesehatan yang ketat, dan konsumsi daging-daging ini memiliki potensi kesehatan tertentu yang termasuk penyakit zoonis, penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Sekian penjelasan dari tugas agama saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.